Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Hari ini saya mau cerita tentang sebuah festival rakyat yang terkenal di Tiongkok sejak zaman kuno, tapi mungkin nggak terlalu terkenal di di luar negeri gitu, di antara para perantau Tiongkok yang berada di luar negeri. Jadi memang hanya lebih terkenalnya di dalam negeri. Jadi festival itu dinamakan sebagai Chongyangje atau Festival Double Nine Festival. Apa sih bahasa Indonesianya? Festival 9 ganda. Gitu. Kayak apa sih sejarahnya? Yuk kita ikutin terus ya. Chongyangje atau Festival Chongyang atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Double Nine Festival dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 9 bulan 9 Imlek. Karena itulah angka double 9-nya itu kan 2 kali 9, makanya disebut sebagai Double Nine Festival. Tahun ini jatuh pada tanggal berapa sekarang? 11 Oktober 2025. Menurut catatan yang tertulis dalam kitab I Ching, angka 6 melambangkan unsur yin, sementara angka 9 melambangkan unsur yang. Maka itu hari ini Double Nine Festival ini juga disebut sebagai hari unsur yang. Sejarah Double Nine Festival atau Chongyangje ini berawal dari pemujaan terhadap fenomena langit. Sudah dimulai sejak zaman kuno, kemudian menjadi terkenal pada masa dinasti Han Barat, lalu semakin berkembang setelah masa dinasti Tang. Menurut data sejarah dan penelitian tekstual yang ada, acara ini sejak zaman dahulu selalu dimulai pada masa musim gugur. Jadi setiap bulan 9 rakyat itu mengadakan persembahyangan, memberikan sesajian kepada kaisar langit dan leluhur mereka. Acara itu atau kegiatan itu selalu dimulai di bulan 9, tepatnya pada masa panen raya gitu ya. Jadi mereka melakukan persembahyangan itu sebagai ucapan terima kasih kepada kaisar langit dan kepada leluhur mereka atas berkah panen melimpah yang baru saja mereka terima. Seperti festival tradisional Tiongkok lainnya, mereka juga bukan hanya memiliki sejarahnya, tetapi juga pasti ada legendanya. Demikian juga Chongyangje ini. Pada masa dinasti Han muncul yang namanya wabah setan. Itu wabah yang sangat mengganggu hingga membuat rakyat menderita. Jadi selama wabah itu ada, rakyat banyak yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia. Alkisah, hiduplah seorang pria bernama Huan Qing yang orang tuanya meninggal karena wabah tersebut. Huan Qing sendiri juga terkena wabah tersebut dan hampir meninggal dunia. Kemudian setelah sembuh, ia memutuskan untuk mempelajari ilmu sihir yang dapat memusnahkan wabah setan tersebut. Saat itu Huan Qing mendengar bahwa di daerah timur ada seorang makhluk abadi yang dapat mengajarinya tentang cara membasmi wabah setan tersebut. Maka itu kemudian ia berangkat ke sana. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, Huan Qing akhirnya sampai di daerah timur dan berhasil mempelajari ilmu untuk membasmi wabah setan tersebut. Suatu hari, makhluk abadi tersebut memberitahu Huan Qing bahwa wabah tersebut akan muncul kembali pada tanggal 9 bulan 9 Imlek. Karena itu Huan Qing disuruh kembali ke tempat asalnya untuk menyelamatkan keluarganya. Selain itu juga untuk membasmi wabah setan tersebut. Nah, kemudian Huan Qing menuruti permintaan itu dan ia pun kembali ke tempat asalnya. Setibanya Huan Qing di tempat asalnya, ia menyuruh seluruh keluarganya untuk naik ke atas gunung. Bukan cuma keluarganya ya, tapi juga mereka keluarga-keluarga yang ada di wilayahnya tersebut gitu. Jadi Huan Qing berusaha menyelamatkan mereka. Ia juga kemudian mengirimi orang-orang itu yang naik ke atas gunung itu anggur krisan dan bunga cuyu. Kenapa Huan Qing meminta orang-orang untuk meminum bunga cuyu dan bunga krisan? Karena ternyata setan itu takluk terhadap aroma yang keluar dari bunga-bungaan atau daun-daunan tersebut, sehingga diharapkan ketika
setan tersebut muncul dari dalam air, ia dapat menghirup aroma dari bunga cuyu dan bunga krisan. Dan benar aja, ketika wabah setan tersebut muncul dari dalam air, ia merasa pusing dengan aroma tersebut. Sehingga Huan Qing mengambil kesempatan, diambilnya pedang lalu dibunuhnya setan tersebut hingga mati. Sejak saat itulah mendaki gunung menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh rakyat di Tiongkok pada hari ini. Selain itu juga mereka memetik bunga cuyu, juga memakan kue-kue yang terbuat dari bunga krisan. Lalu satu lagi juga minum anggur bunga krisan itu. Selain kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada Double Nine Festival atau Festival Chongyang ini, rakyat juga tidak lupa untuk menghormati orang tua dan para leluhur. Mereka pada hari ini juga biasanya melakukan sembahyang leluhur. Dalam adat istiadat yang berlaku di antara masyarakat Tiongkok, 9 itu dianggap sebagai angka yang terbesar atau angka yang tertinggi, yang artinya panjang umur. Angka ini melambangkan berkah umur panjang dan kesehatan, terutama bagi para warga yang sudah berusia lanjut. Pada tanggal 20 Mei 2006, Double Nine Festival atau Festival Chongyang dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya tak benda nasional gelombang pertama oleh Dewan Negara China. Undang-Undang Republik Rakyat China tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Lansia yang direvisi dan disahkan oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada tahun 2012 menetapkan bahwa hari ke-9 bulan 9 Imlek setiap tahunnya sebagai Hari Warga Lanjut Usia. Kalau di Indonesia sendiri, antara orang-orang Tionghoanya, perayaan ini tidak populer ya, karena memang biasanya tidak dirayakan di sini gitu, dirayakannya di negeri asalnya. Atau ada teman-teman yang pernah ikut merayakannya mungkin pada saat jalan-jalan ke China gitu. Boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau begitu sekian dulu video singkat hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini dan sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam!